Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ferdinand Hamud. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai dictionary pada Python. Baik, langsung saja. Dictionary itu adalah tipe variabel yang bisa menampung beberapa data. Di mana variabel dictionary ini mempunyai uh, value dan key. Mungkin langsung saja kita praktikkan buat dictionary tipe dictionary. Misalnya kita punya dictionary nama data diri. Kalau dictionary dia menggunakan tanda tutup kurung kerawan seperti ini. Di sini di dictionary ini kan saya sebutkan sebelumnya mempunyai key dan value. Di mana sih kita tinggal membuat key-nya untuk pertama itu nama, di mana nilai nama itu sama dengan misalnya saya sendiri alif. Ini semua nilai ini dalam satu indeks ini kalau sebelum koma. Selanjutnya kita buat untuk name, misalnya ini itu S1, S1, 22. Selanjutnya kita buat jenis kelamin atau kita sini iya. Nah, ini untuk pembuatan dictionary seperti ini, cukup dia hanya mengandung value dan key, yang mana key sebagai ini dan nilai dari key itu adalah value yang ini. Kita bisa printnya ini, langsung print saja, misalnya print data diri, kita run saja. Nah, seperti ini. Pada dictionary juga kita bisa memprint value yang hanya kita inginkan, misalnya data diri untuk value yang mengandung name, kita tinggal masukkan indeks name sini, name, maka dia hanya akan memprint name itu. Pada Python juga kita tidak bisa menduplikat sebuah key. Jika kita menduplikat sebuah key, misalnya jika dia bisa sini wanita, dia akan baca nilai dari yang duplikat keduanya. Coba langsungkan saja, dia akan baca jika sebagai wanita. Dari sini coba. Kita print ini, dia akan baca sebagai wanita, dan yang sebelumnya tidak akan terbaca. Ya, kalau untuk panjang dari dictionary ini tinggal kita tambahkan len, sebagai len, kita run. Ini akan panjangnya akan jadi 3 karena ini sudah terbaca. Coba lagi. Nah, 3. Kemudian di dictionary ini juga kita bisa masukkan sebuah tipe data lain, seperti ini kan sebelumnya ini adalah tipe data string. Kita juga bisa menambahkan integer, boolean, dan lain sebagainya. Misalnya kita ingin menambahkan tipe data untuk list, misalnya warna, hobi. Bisa sini dia punya hobi bermain game. Kita tinggal melakukan pemrograman. Bermain game. Kita tenang. Pizza. Kita langsungkan saja. Seperti ini. Dia akan mempunyai tipe data dari list. Selain pembuatan seperti itu, kita juga bisa membuat dictionary dengan cara mengawali seperti casting. Kita bisa menggunakan buat variabel, misalnya data di hobi gini,
Sampingan kita tinggal casting jadi dictionary seperti ini, tinggal kurung dengan tinggal masukkan value dan key dari dictionary itu, misalnya hobi sini, misalnya futsal dengan keeper, ini punggung dengan sport. Ini kita bisa membuat dictionary seperti ini, kita print dari hobi. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita bahas akses itemnya pada dictionary. Pada akses item ini seperti ini, kita ingin mengakses item, misalnya kita buat variable x dan x ini akan menjadi sebuah nilai untuk wanita. Kita tinggal menggunakan akses item, misalnya di sini saya dengan data diri dengan key dari jenis kelamin, kemudian kita tinggal print dari x itu x. Maka dia akan x ini akan dinilai dari buat wanita. Selain cara ini kita juga bisa menggunakan di sini metode get. Nah, di sini x data diri x dengan data diri dot get dari, misalnya kita bikin lagi untuk hobi, kemudian lagi sorry di sini pakai kurung ada kurung biasa. Nah, seperti ini dia akan x akan dinilai dari value dari hobi, pilih hobi. Selanjutnya juga ini karena get value, sekarang juga ada get case. Kita di sini get case ini kita akan memprint nilai-nilai dari case dari dictionary sebelumnya. Di sini sudah berdiri. Kita print dari x-nya. Nah, seperti ini. Dictionary case itu adalah name, nama name jenis kelamin hobi. Selain case kita juga bisa memanggil value-nya dengan menggunakan metode get values. Ini tinggal copy saja. Kita ganti value. Kan. Nah, sini dia sebelumnya akan memanggil dari key-nya dan sini lanjut akan memanggil case values. Kita juga bisa mengupdate dari nilai values-nya dan key-nya. Selanjutnya kita akan bahas this item-nya. Method items. Untuk method items kita sebut saja, kita nggak di items. Ini items akan memprint nilai-nilainya dengan pasangannya, value dan case-nya. Selanjutnya kita akan mencek bisa kita melakukan
kondisi untuk mencek nilai model itu apa ada dan tidak dalam sebuah dictionary. Kita bisa gunakan if model, dan if name in data diri kita bisa terus print name tersedia di data tersebut. Di sini kita akan melakukan pengecekan apabila sebuah data ada dalam sebuah dictionary. Berhasil, name ada dalam data gitu. Selanjutnya kita membahas change items. Nah, di sini change items kita bisa melakukan update pada dictionary-nya. Di sini misalnya jenis kelamin kita ingin ubah jadi laki-laki. Jadi itu yang saja melakukan terus dulu dari dictionary-nya data diri, lalu indeks yang mana, misalnya indeks dari jenis kelamin sama dengan pilih. Dan coba print lagi, print data diri ini seharusnya berbeda. Kita sudah melakukan update pada dictionary-nya. Selain cara tersebut ada juga cara stick update. Kita tinggal mengubahnya. Misalnya kita membuat dari update, kita masukkan value dan case yang kita ubah. Misalnya sini sering mengubah dari name menjadi S1 201. Kita tinggal print dari ini, print data diri ini seharusnya ini sudah berubah seperti ini. Ini mungkin untuk change item. Selanjutnya kita bahas add items untuk menambahkan item. Untuk menambahkan item, dia mirip seperti change item, mengubah item. Kita tinggal menambahkan item yang ditambahkan misalnya sini adalah usia. Ini kita tinggal tambahkan usianya, misalnya 18. Kemudian juga selain cara ini kita bisa melakukan update dengan nama usia. Kita tambahkan saya sih kita membuat variabel baru lagi untuk dictionary-nya, misalnya jurusan, misalnya teknik informatika. Ini kita akan menambahkan data diri, usia, dan variabel jurusan. Ini adalah dua cara untuk menambahkan data dalam sebuah dictionary. Dia akan nama usia 18, jurusan. Mungkin item seperti ini. Selanjutnya remove item. Di remove item kita juga bisa menggunakan metode pop. Kita tinggal lakukan pop dan tulis value case yang kita ingin hapus. Sudah dari .pop. Misalnya value yang kita ingin hapus adalah misalnya adalah hobi. Kita akan hapus hobi.
Kita tinggal print, maka hobbies ini akan hapus. Seperti ini. Sorry, ini seharusnya duluan. Kita print, baca, ini harusnya hobbies sudah hapus. Seperti hobbies sudah tadi. Selain pop, kita juga bisa menggunakan pop item. Ini untuk pop item dia akan menghapus data terakhir dari sebuah dictionary tanpa menuliskan data yang dihapus. Oke, dia akan menghapus data terakhir. Selanjutnya ada juga metode del. Untuk del dia hapus step dari dictionary-nya, kemudian memilih indeks dari key yang dihapus, misalnya ini akan menghapus ini. Maka ini akan terhapus seperti ini. Selanjutnya ada juga metode clear. Ini kita akan bersihkan data dari, kita akan menghapus semua data yang ada dalam dictionary kita. Clear. Makanya akan menghapus semua data yang ada di dictionary kita. Ini akan kosong. Seterusnya kita bahas mengenai loop dictionary. Ini pada dasarnya untuk dictionary loopingan ini mirip dengan kumpulan data yang lain. Misalnya sini, kalau for x in this dictionary kita akan print x. Jadi di sini kita for x in this dictionary print x. Dia akan hanya memprint value dari case dari dictionary ini. Selanjutnya akan kita print semua value dari dictionary-nya. Kita tinggal menuliskan nama dictionary-nya dan indeksnya. Selanjutnya selain cat tersebut kita juga bisa menggunakan metode value seperti ini. Kita scroll saja. For i in berdiri value kita print i. Ini akan memprint semua value yang ada pada dictionary. Seperti ini. Untuk case kita juga mengubah value di case dan items. Ini item akan print semua datanya. Seharusnya copy dictionaries. Jika kita ingin mengcopy sebuah dictionary, kita tinggal menggunakan metode copy. Jadi kita buat variabel baru, kita isi dua sama dengan data jadi copy, kita print data jadi satu dan terus yang satunya itu ada di Python. Dia akan sama, kan kita cuma copy dari satu. Selain menggunakan copy, kita juga bisa menggunakan seperti cara casing, menggunakan dictionary di stick. Selanjutnya kita akan bahas mengenai nested dictionary.
kita bisa membuat dictionary dalam dictionary lagi. Contohnya saya kita copy saja ini. Langsung kita praktekkannya. Data keluarga. Misalnya sini kita bikin data. Misalnya sini untuk anak 1. Kemudian dictionary lagi. Datanya nama. Misalnya Tuan. Selanjutnya untuk usia 21. Ini untuk anak pertama, selanjutnya bagi lagi anak kedua. Nama Arif, usia 19. Ini ada contoh dari nested dictionary, tinggal klik saja dari data keluarga. Nah, seperti ini. Secara tersebut kita bisa masukkan dictionary dalam sebuah dictionary. Misalnya seperti ini. Kita hapus. Bisa kita punya dictionary, dua dictionary, kita bisa memasukkannya dalam satu dictionary lagi. Misalnya untuk sini anak 1, kemudian dari variabel anak 1. Ini anak 2. Kemudian variabel anak 2. Langsung kita print. Sorry, sisa cukup sama dengan sudah run. Sorry, anak run seperti itu tutorialnya dictionary. Mungkin saja pembahasan saya mengenai dictionary. Terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.